kesenangan yang Allah telah berikan kepada kita tanpa batas, ketenangan, kesehatan, maka sudah sepantasnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak bersyukur. Tak lupa kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan jalan satu-satunya ittiba' pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salam serta sholawat senantiasa kita haturkan pada beliau, junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kelak besok kita bersama-sama beliau, para salafus soleh. Semoga Allah meridhoinya, kita bersama-sama menanti syafaat Nabi kita di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita pada menghadap kiblat. Di antara sifat sholat Nabi adalah menghadap kiblat, dan telah kita sampaikan bahwasanya menghadap kiblat adalah bentuk perintah, bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita taati. Bukan karena kita menyembah Baitullah, rumah Allah, Ka'bah, mboten. Tapi karena itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah Allah firmankan dahulu kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku menghadapnya ke arah Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Dahulu kala ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah sholat, beliau masih posisi berada di Mekah. Kemudian beliau hijrah ke Yasrib atau kota Madinah. Selang berapa bulan, kurang lebih 16-17 bulan, kemudian beliau baru Allah perintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Ini menandakan bahwasanya arah kiblat itu hanya sekedar arah dalam rangka menyatukan seluruh umat muslim yang ada di dunia niku setunggal porosipun, satu titik temunya. Tentunya itu cara Allah untuk mempersatukan umat muslim agar tidak bercerai-berai, maka menghadapnya pada satu arah, yaitu Baitullah, Ka'bah yang ada di kota Mekah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menghadap kepada kiblat, di awal sekali dulu telah kita sampaikan hadis yang dirawatkan Bukhari dan Muslim, meskipun nanti redaksinya berbeda di antara beliau dari Imam Muslim ataupun dari Imam Bukhari. Ketika direwatkan di dalam Imam Muslim, di awalnya sama-sama dikisahkan bahwasanya suatu ketika dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah. Nah, ini yang pertama kita sampaikan dulu dari Imam Muslim, sama dari hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah an Nabiyu, dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjidah. Kalau rumiyin Nabi niku mlebet tenggene masjid. Fadakhala rajulun, fadakhala kemudian, terus mboten jarak dangu, masuklah rajulun, seorang laki-laki. Ini yang namanya Khalid bin Rafi'. Fadakhala rajulun fasallu, kemudian pemuda ini sholat. Tsumma jaa, kemudian setelah selesai dia mendatangi Nabi.
Fasallama 'alan nabi, kemudian mengucapkan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faradda nabi, dan Nabi pun menjawab salamnya sallallahu alaihi wasallam, alaihi salamu faqol. Kemudian Nabi berkata, irji' fasallu, kamu belum sholat. Fa innaka lam tusolli, sesungguhnya solat irji' fasallu, solatlah kembali. Fa innaka lam tusolli, sesungguhnya kamu belum sholat, kamu tidak sholat, dikatakan di sini. Tsumma jaa fasallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian dia fasallu, sholat lagi. Tsumma jaa fasallama 'alan nabi, kemudian setelah selesai salam dia mendatangi Nabi lagi, jaa sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian Nabi mengatakan kembali, irji' fasolli fa innaka lam tusollu, sesungguhnya kamu belum sholat. Thalatha, sampai yang ketiga kalinya, faqala walladzi ba'ataka bil haqqi fama ahsin ghairahu fa'allimni. Kemudian dia mengatakan, ya Nabi, sungguh engkaulah yang maha benar dan maha mengetahui. Atas izin Allah Subhanahu wa taala tentunya, kula pun mboten paham napa-napa kecuali kula nek dereng jenengan ajari. Fa'alimni, ajarkan kepadaku ya Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, qala idza kumta ila sholati fakabbir. Nah, ini yang dikatakan di hadis riwayat Bukhari. Kalau yang dulu di hadis riwayat Muslim dikatakan fa'asbighil wudu idza kumta, dikatakan di sini dengan kata kumta. Setiap ada perintah sholat pasti diikuti kata niki ya. Ini seringkali kata ini kita dengar. Dikatakan di hadis ini dengan kata kumta. Semoga Allah berikan satu nilai kebaikan kita malam hari ini dengan kata kumta. Idza kumta ila sholat, ketika kamu mau menegakkan sholat, mendirikan sholat. Tasih kemutan upacara mboten? Terakhir upacara tahun pinten? Dangu sangat ya. Ketika kita upacara 17-an kalau rumiyin kan dikatakan siap gerak, semua langsung dalam keadaan siap. Keadaan siap inilah ketika di dalam bahasa Arab, siap itu tidak hanya sekedar siap, tapi ada kata taat di dalamnya, dan ini disebut dengan kata qoma. Yaqumu, qoma niku telah, bahasanipun lampau, telah menegakkan, telah berdiri. Sedangkan yaqumu itu keadaan sedang sampai atau nanti akan dikerjakan, akan ditegakkan. Di mana keadaan seseorang yang siap setelah menghadap kiblat atau di saat dia sudah menghadap kiblat, maka dituntut dalam keadaan siap. Maka perintahnya pasti wonten akimi sholat, wonten yukimu sholat. Nanti ada hubungannya dengan sini. Dikatakan di sini qoma kumtu idza kumta ila sholat
ini bentuk fiilnya, bentuk kata perintah kerjanya. Di sini ta menunjukkan dhomirnya, dhamir muttasil. Dhamir di sini kata ganti orang. Ta niku maksudnya anta, kamu wahai Kholat bin Rafi'. Idza kumta ila sholat, maksudnya adalah ketika si Kholat ini mau menegakkan sholat, menegakkan. Nah, ini yang seringkali kita dengarkan salah ketika ada tulisan misal di awal ayat surat Al-Baqarah itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Itu seringkali diterjemahkan mengerjakan sholat. Tidak, Pak. Tidak sama antara mengerjakan dengan menegakkan. Nah, mulai kita rubah. Tidak mengerjakan. Mengerjakan itu jenengan tindak teng masjid, sholat, Allahu Akbar, salam, kundur. Tindak teng masjid, Allahu Akbar, salam, kundur. Itu mengerjakan. Tapi di sini ada nilai yang lebih ketika kita katakan dengan koma yakumu. Ini keadaan di mana orang siap, tegak, berdiri, kokoh, dan taat. Maksudnya apa? Siap menerima perintah dari sisi gerakan, hati ataupun pikiran. Isyaratnya atau bentuk lainnya, seseorang dalam keadaan bersungguh-sungguh, ini keadaan yang biasa. Tapi ketika seorang dalam keadaan bersungguh-sungguh, maka ditambahkan huruf hamzah di depannya menjadi aqoma. Nah, niki mengke rubah bentuk. Kalau ini dikatakan fi'il madhi, ini fi'il mudhorik, ini kata kerja yang telah lampau, ini kata kerja yang akan dikerjakan, menjadi yukimu. Nah, dados mekaten. Kalau tadi dengan kata koma, ini maknanya betul-betul bersungguh-sungguh. Tidak hanya sekedar siap menerima perintah, tapi betul-betul bersungguh-sungguh. Nanti isyaratnya, kata sifatnya berubah menjadi iqomah. Nah, ini yang sering kita dengar. Ini isyarat. Isyarat mengingatkan seseorang agar siap menerima dengan bersungguh-sungguh. Niku isyaratnya iqomah. Terus adzan sekarang menjadi kata istilah, menjadi komat ya. Ayo komat. Nah, niku maksudnya napa? Mengingatkan, ayo siap dalam keadaan taat, betul-betul siap menerima semua perintah dari sisi gerakan, hati atau pikiran. Terus tiang sholat niku tidak hanya sekedar mengerjakan, tapi hati pikiran juga fokus pada apa yang dikerjakan. Isyaratnya iqomah. Orang yang mengerjakannya disebut dengan nama qaimun. Sedangkan keadaan di mana orang mengerjakan ini dengan keadaan siap taat, di mana dengan qiyamun. Istilah ini semuanya ada dalam Al-Quran, cuma terkadang beda arti. Qaimun itu difirmankan dalam surat yang ketiga ayat 39. Dulu pernah kita sampaikan keadaan di mana beliau Nabi Zakaria itu berdiri tegak. Kenapa berdiri ini sangat luar biasa? Karena di dalam berdiri siap tegak
fokus. Di sini Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat ke-39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fanadathul malaikatu. Kemudian malaikat Jibril memanggil. Fanadathu, memanggil. Wahwa, memanggilnya hu di sini adalah Nabi Zakaria. Wahwa, sedang dia qaimun, dikatakan qaimun yusolli, keadaan di mana dia qaimun yusolli. Apa itu qaimun yusolli? Beliau Nabi Zakaria dalam keadaan tegak, taat, sedang sholat. Yang ingin kita sampaikan adalah dalam keadaan seperti ini saja Allah Subhanahu wa taala sudah kabulkan doanya, Pak. Maka ketika kula panjenengan sami sholat itu berusaha untuk fokus, siap taat dalam menerima perintah. Perintah dari siapa? Dari Nabi dan juga gerakan-gerakan yang disampaikan oleh imamnya. Dari Nabi apa? Bacaan-bacaan seperti bacaan dalam keadaan doa iftitah yang tidak dibacakan oleh imam. Keadaan dalam panjenengan ruko, panjenengan sujud, iktidal sampai dengan akhir salam, semuanya betul-betul dalam keadaan siap dan taat. Nabi Zakaria niku pun yuswa, bahkan istri beliau itu betul-betul mustahil untuk melahirkan kembali. Sangat-sangat mustahil, tidak masuk akal di mata manusia. Tapi apa yang terjadi? Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli. Allah kirimkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Zakaria, Nabi Zakaria alaihissalam, "Hei Nabi Zakaria, kelak engkau akan memiliki seorang anak, bahkan namanya Allah sediakan, Nabi Yahya alaihi wassalam." Ini yang luar biasa. Dalam keadaan qaimun yusolli, dalam keadaan masih berdiri, belum selesai sholatnya, sedang dikerjakan, belum selesai, Pak. Tapi Allah sudah kabulkan permintaannya. Maka berdiri di sini tidak hanya sekedar berdiri, betul-betul berdiri dalam keadaan siap, taat, menerima segala perintah. Perintah dari nabinya berupa apa? Sifat sholat nabinya, bagaimana, kapan Nabi bertakbir, kapan Nabi rukuk, kapan Nabi sujud, itu diikuti pelek, mboten enten, mboten asal berbeda. Dan ini juga terkadang masih ada yang salah, istilahnya adalah diikuti, mboten dibarengi. Masih ada beberapa saudara kita yang terkadang barengi, mboten ngikuti. Nek ngikuti niku berarti imamnya bergerak terlebih dahulu, baru makmum mengikuti. Maka tentunya di sini kita membutuhkan isyarat juga. Dan isyaratnya nanti adalah berupa takbir. Ketika di awal disebut dengan takbiratul ihram, ketika di pertengahan disebut dengan takbiratul intiqal, takbir perpindahan.
Bahkan nanti begitu detailnya Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana cara bertakbir, bagaimana bacaan takbir, dan apa hikmah dari sebuah takbir. Ketika seorang sudah berdiri tegak siap menerima segala bentuk perintah dari sisi hati, pikiran, dan juga perbuatan. Perbuatan itu berarti apa? Gerakan. Perintah yang pertama di hadis yang kita sebutkan tadi dikatakan fakabbir, idza kumta ila sholati fakabbir. Di hadis riwayat Bukhari. Kalau di hadis yang riwayat Muslim kemarin disampaikan fa'asbihil wudhu. Sebelum kamu, apabila kamu mau menegakkan sholat, maka sempurnakan wudhu. Itu hadis yang Imam Muslim. Sedangkan di hadis riwayat Bukhari dengan redaksi awal yang sama, gambaran tentang ketika Nabi masuk ke dalam masjid, wonten tiang lanang laki-laki masuk ke dalam masjid juga, kemudian dia sholat, selesai sholat mendekati Nabi, tapi Nabi mengatakan irji' sholli fa innaka lam tusolli, kamu belum sholat. Kemudian Nabi mengajarkan idza kumta ila sholat, jika kamu mau menegakkan sholat, fakabbir, maka bertakbirlah. Ini perintah dasar ketika, dan ini dimasukkan ke dalam rukun sholat, bahwasanya diantaranya rukun yang pertama adalah bertakbir. Lantas bagaimana cara bertakbir? Bagaimana bacaan takbir? Tentunya Nabi juga menjelaskan semuanya. Dan apa hikmah di dalam takbir yang bisa kita ambil? Basil muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takbir disebut dengan takbiratul ihram. Kita tentunya tahu bacaan takbir sendiri adalah Allahu Akbar. Sedangkan makna ihram adalah sesuatu yang suci, bersih, tidak boleh haram. Maksudnya apa? Ketika kita mengangkat tangan kita takbiratul ihram, tentunya segala bentuk urusan dunia kita tinggalkan. Hati kita suci, hati kita bersih, ampun beto urusan sing nopo-nopo sing sekiranya tidak pas kita bawa dalam keadaan sholat. Bahkan diharamkan membawa pikiran-pikiran yang lain dalam keadaan sholat, meskipun kita masih sering tergoda. Bahkan di hadis Nabi dikatakan ketika kita sudah sholat nawi pas adzan niku setane tindak, setane lunga. Bahkan dikatakan terkencing-kencing. Mengke menawi pas rampung adzan setan niku balik melih. Ketika iqomah setan niku lunga melih. Tapi ketika kita mau menegakkan sholat, setan niku balik melih. Wa qulu syaitan, kemudian setan itu berkata udhur kadza. Ingatlah ini, ingatlah ini, ingatlah itu. Kan ngiling-ngiling sing boten-boten. Saestu nggih. Itu masih sering terjadi. Bahkan hal yang kita tidak pernah ingat pun kadang tahu-tahu muncul di benak pikiran kita. Ini sudah Nabi gambarkan dari sejak dulu. Itulah kenapa kita perlu paham apa yang kita baca, kita perlu paham apa yang kita kerjakan. Setidaknya apa yang kita baca dan apa yang kita kerjakan itu bisa
membersihkan pikiran dan hati kita. Mau kita bacakan dulu bagaimana tata cara Nabi Muhammad SAW bertakbir. Diriwayatkan dalam kitab Sunan Abu Dawud, batasan dari hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Beliau menjelaskan ada beberapa hadis di sini. Ini juga hadis tentang dasar bertakbir. Miftahus sholati at-tuhuru. Kunci solat adalah bersuci. Wa tahrimuha, memulainya at-takbiru, dan memulainya dengan takbir. Wa tahliluha, dan mengakhirinya at-taslimu, dengan salam. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, kana Rasulullah SAW idza dakhala fi sholati rafa'a yadayhi madda. Beliau mengangkat kedua tangannya dengan dibentangkan, mekaten nggih. Kemudian di hadis yang lain, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadhu mankibaihi. Mankibaihi niku pundak. Idza fatatahas sholata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Tangan niku pernah kita jelaskan, yadai. Yada niku yaduk niku tangan niku mulai dari ujung sampai mriki. Niki tangan, dinamakan tangan. Maka dikatakan di sini mengangkat kedua tangannya setinggi pundak. Berarti paling boten, kalau kita melihat pundake panjenengan wonten sebelah pundi mriki, maka untuk menempatkan setinggi pundak nggih paling boten teng mriki. Kersane ngertos boten teng jaba mriki. Nek teng jaba mriki berarti boten saged ngepaske setinggi pundak. Niki logika yang bisa dipahami. Maka selain posisi jari tidak menutup atau seperti ini, kemudian setinggi pundak. Semanten nggih. Nah, mengangkat tangan sampai pundak lalu membaca takbir, diriwayatkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini di hadis riwayat Muslim juga ada. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama, ada kata qama di sini, ila sholati rafa'a yadayhi hatta takuna hadu mankibaihi. Sama mankibaihi, pundak mankib niku. Summa kabbiro, kemudian beliau bertakbir. Di hadis lain Nabi Muhammad SAW juga mengatakan selain pundak, setinggi pundak, beliau mengangkat setinggi daun telinga. Nah, nek niki angsal jenengan radi ngeten atau mendekati. Jadi ada dua nanti. Boleh jari niki jempol niki nyedai telinga ngeten atau seperti ini. Pas menten setinggi daun telinga, atau yang depan tadi. Dados wonten tiga cara untuk mengangkat tangan. Mekaten nopo? Mekaten, mendekati untuk telinga. Posisi tangan tidak menutup dan tidak juga begar. Begar niku nopo bahasa Indonesia nih? Tadi posisi tangan beliau tidak mengepal. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat keduanya dengan jari jemari direntangkan, tidak meregangkan kados mekaten, dan juga tidak mengepalkan mekaten. Dados sedengan kemawon. Beliau mengangkat kedua tangan beliau sejajar dengan kedua pundak beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari dan An-Nasa'i.
Terkadang beliau mengangkat keduanya hingga sejajar dengan daun kedua telinga beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud. Mekaten nggih. Mboten mingkup banget, mboten megar banget, biasa mawon. Setinggi pundak atau setinggi daun telinga.